Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Lilis dari Perpustakaan Cinta Baca. Di hari Minggu yang ceria ini, berharap semua adik-adik dalam keadaan sehat dan ceria. Nah, kali ini seperti biasa, Kak Lilis akan menemani waktu adik-adik dalam 1-2 jam ke depan bersama dengan program Rumah Impian Anak. Nah, Kak Lilis kali ini mengajak teman yang biasanya setiap bulan Kak Lilis ajakin loh. Pasti tahu kan? Iya, sekali ini temannya Kak Lilis akan membawakan cerita yang menarik buat kita semuanya. Cerita yang bisa kita baca buku-bukunya di Perpustakaan Cinta Baca ataupun di Perpustakaan Wilayah. Jadi nggak bosan-bosan nih ngajakin adik-adik sekalian untuk ayo ikutan datang ke Perpustakaan Cinta Baca, Perpustakaan Wilayah, Pustaka Gampong, di mana aja ya. Ada banyak buku-buku seru dan menarik. Kali ini buku menarik apa yang akan dibacakan teman Kak Lilis ya? Teman Kak Lilis sudah tahu kan? Udah bisa tebak belum ya? Udah bisa kira-kira belum ya? Siapa yang beberapa bulan ini dengerin cerita Kak Lilis di program ini pasti tahu nih. Nggak pernah absen tuh. Tiap bulan pasti ada tuh yang Kak Lilis ajakin. Siapa coba? Ya, Kak Mala. Ya, Kak Mala yang kerja di Perpustakaan Wilayah di Mall Baca Kota Banda Aceh, yang akan kali ini menemani kita untuk bercerita. Cerita apa kira-kira? Tentang apa ya? Seperti apa pantunnya? Seperti apa jalan ceritanya? Mau tahu apa mau tahu? Oke, langsung saja ya. Kita panggil Kak Mala. Kak Mala. Yeay, apa kabar adik-adik? Kak Mala buka dengan pantun ya. Pohon jagung dan pohon kangkung banyak ditanam di Ule Titik. Kesana bingung, kesini bingung. Yuk pantau aja Radio Jati. Yeay. Pantau Radio Jati adik-adik. Paling gak ambil posisi yang nyaman, posisi yang enak nih. Bukan tiduran juga ya. Posisi yang pas untuk dengerin cerita kita berikutnya. Silakan Kak Mala. Buku cerita apa nih kira-kira Kak kali ini? Cerita apa ya? Kak Mala jawabnya pakai pantun juga adik-adik. Merica jangan dicampur sambal, pedasnya membuat keringat terkuras. Hari ini Kak Mala mau baca fabel tentang hewan pekerja keras. Yeay, hewan apa yang bekerja keras adik-adik? Wih, Kak Lilis juga nggak tahu nih, semut kali ya? Serangga juga sih, seperti semut. Kira-kira apa ya? Langsung kita dengerin ya ceritanya ya, adik-adik siap ya? Silakan Kak Mala. Iya baik adik-adik, kali ini Kak Mala mau baca fabel. Adik-adik masih ingat apa itu fabel? Kayaknya masih ingat dong ya. Fabel itu adalah cerita yang tokohnya diperankan oleh selain manusia, bisa benda mati atau benda hidup. Jadi fabel itu tidak mesti binatang ya adik-adik. Dan benda mati dan benda hidup ini berperilaku seperti manusia. Contohnya nih, angin yang berbisik gitu, atau monyet yang pintar melukis. Itu dia adik-adik. Yuk kita baca, yuk kita dengar bersama ceritanya. Judulnya adalah Hardworking Bee. Nah, buku ini ditulis oleh Kak Sri Ulina dan gambar-gambar cantik di dalamnya diilustrasikan oleh Evelyn Andrea. Hardworking Bee. Di sebuah kebun terdengar suara lembut seekor lebah yang sedang terbang di atas bebungaan. Dialah Lobi, si lebah yang rajin bekerja. Setiap hari dia mencari nektar untuk kemudian dibawa pulang. Di rumahnya tersedia banyak sekali madu adik-adik.
Lobi suka sekali dengan rasanya dan juga pastinya tentu menyehatkan ya. Dan di suatu tempat lain lagi ceritanya adik-adik, ada seekor lebah yang bernama Bazi. Bazi sedang tidur dengan nyenyaknya di atas daun-daun yang melambai pelan sambil menikmati matahari. Bazi tidak suka bekerja keras adik-adik. Berbeda sekali ya dengan Lobi. Bazi itu melihat Lobi, dia penasaran, dia nanya sama Lobi. "Kenapa kamu begitu rajin bekerja, Lobi?" tanya Bazi kepada Lobi. "Cobalah bersantai seperti aku." Lalu apa jawaban Lobi? "Aku hanya ingin memastikan kalau aku cukup punya banyak nektar," jawab Lobi. "Agar jika nanti aku tak bisa keluar rumah, aku punya persediaan banyak makanan." Lalu Bazi menjawab, dia nggak mau kalah adik-adik. "Jika begitu, apa yang bisa membuatmu berhenti mencari nektar? Di sini selalu cerah. Berhentilah bekerja dan nikmati hidup ini seperti aku." Nah, dia dibujuk untuk bermalas-malas adik-adik. Kira-kira mau nggak ya Lobi? Tapi ternyata Lobi tidak mau berhenti adik-adik. Tiap hari Lobi terbang ke sana kemari mencari nektar. Tiap hari pula dia membawa nektar itu pulang. "Kita tak akan tahu apa yang akan terjadi nanti," dia berkata dalam hatinya. Dan benar juga adik-adik. Suatu hari hujan turun deras sekali hingga beberapa hari. Tak seekor lebah pun yang dapat keluar karena cuacanya sangat buruk adik-adik. Tapi Lobi tidak khawatir. Kenapa coba? Iya, karena selama ini dia sudah rajin. Jauh-jauh hari Lobi sudah rajin bekerja di saat matahari bersinar cerah. Jadi dia punya banyak persediaan madu untuk dimakan adik-adik. Lalu Lobi teringat pada temannya Bazi. Aku jadi teringat pada Bazi," gumam Lobi. Dia pun segera terbang ke rumah kawannya itu. Betapa menyedihkan adik-adik. Bazi yang malang sedang menggigil, lapar dan merasa amat sedih. Lalu Lobi menawarkan kepada Bazi temannya, "Ikut dan tinggallah di tempatku sementara. Aku punya persediaan banyak makanan untuk kita berdua," kata Lobi. Bazi tidak menolaknya teman-teman karena dia sudah sangat lapar. Mereka berdua pun menuju ke rumah Lobi. Bazi senang sekali adik-adik melihat begitu banyak makanan di rumah Lobi. Berapapun banyaknya mereka makan, seolah-olah makanan itu tidak habis-habis adik-adik. Melihat itu, Bazi akhirnya sadar adik-adik. Lalu dia berkata kepada Lobi, "Nanti setelah hujan berhenti, aku akan rajin mengumpulkan nektar seperti dirimu. Aku tidak akan bermalas-malas lagi." Nah, itu dia ceritanya adik-adik. Wah, seru sekali ya. The Hardworking Bee. Artinya apa tuh Kak Mala? Artinya lebah yang suka bekerja keras. Iya, tadi ada dua ya. Ada Lobi yang rajin dan siapa yang malas? Bazi. Bazi. Kak Mala, nektar itu apa Kak? Oh, kalau nektar itu adik-adik, nektar itu bahan dasarnya madu. Jadi nanti nektar itu dimakan oleh lebah dan setelah dimakan lebah dikeluarkan kembali dalam bentuk madu Kak Lilis. Oh, berarti itu ya, nektar itu yang didapat dari pucuk-pucuk bunga ya? Ya, betul. Jadi tidak langsung dari bunga keluar madu adik-adik.
Betul, Nah, betul. seperti vitamin A. Kalau vitamin A belum jadi vitamin A, di dalam wortel namanya beta karoten.